Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Faika Lubna, nomor presensi 26 dari kelas PS1B Politeknik Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang ada pada lembaga keuangan yang berbasis fintech. Sebelumnya, apa itu fintech? Fin atau financial dan tech atau teknologi atau peer-to-peer atau pinjaman adalah layanan pinjam-meminjam secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Dengan ini, setiap orang dapat dengan mudah melakukan pinjam-meminjam uang tanpa melalui lembaga perbankan seperti bank, koperasi, jasa kredit, dan lain-lain. Cara kerjanya ada dua, yaitu sebagai pemberi pinjaman dan sebagai peminjam. Jika sebagai pemberi pinjaman, kreditur dapat memilih untuk mendanai suatu proyek. Jika berbasis konvensional, maka pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari bunga. Sedangkan dalam berbasis syariah, tidak ada bunga yang ditetapkan. Semuanya mulai dari waktu pengembalian, keuntungan, kerugian, dan lain-lain ditetapkan melalui akad di awal kesepakatan. Kemudian cara kerja sebagai peminjam, yaitu peminjam mengajukan pinjaman. Setelah permohonan diterima, maka pemberi pinjaman dapat mendanai proyek tersebut untuk kemudian dicairkan. Dengan berkembangnya teknologi, proses pinjam-meminjam jadi sangat mudah dan cepat. Namun para pelaku di dalamnya harus pandai-pandai memilih dan memilah platform yang akan digunakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Berdasarkan data OJK saat ini, fintech lending yang terdaftar sebanyak 155 perusahaan dengan 9 fintech lending yang berbasis syariah di dalamnya. Salah satunya adalah PT Amanah Fintech Syariah atau Amanah. Amanah adalah fintech syariah pertama di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh OJK, yang hadir untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha melalui cara menjembatani para pemberi pinjaman dengan para peminjam. Amanah dapat diakses melalui web resminya di www.amanah.id atau juga bisa melalui aplikasi resminya yaitu Amanah yang bisa didapatkan melalui Google Play Store dan juga App Store. Amanah hadir dengan sistem non-direct funding atau pinjaman tidak langsung, yaitu para pelaku UMKM wajib menjadi anggota dari Mitra Keuangan Syariah Mikro yang telah terdaftar di Amanah, yang berfungsi sebagai lembaga kursi kelayakan usaha UMKM. Mitra Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah terdaftar di Amanah adalah BMT, KSPPS, PPRS, Lembaga Ventura Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti Dana MPP, AFPI, Basnas, BFI Finance, Bank Muamalat, BNI, BNI Syariah, Dompet Duafa, Mandiri Syariah, NRA Tour and Travel, Permata Bank Syariah, dan Verihubs. Menerapkan dengan sistem pembagian keuntungan dari hasil pendanaan dengan sistem bagi hasil antara pemberi pinjaman dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah Amanah. Dasar penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau perkiraan dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh dari mitra-mitra nasabah. Pola bagi hasil dilakukan murni secara syariah karena menghitung hak bagi hasil secara adil dan transparan antara para pelaku UMKM, pemberi pinjaman, dan mitra keuangan mikro syariah. Yang dapat menjadi pemberi pinjaman di Amanah adalah lembaga atau perorangan dengan syarat cacat hukum, berusia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah serta berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan yang dapat menjadi peminjam adalah setiap pengguna atau UMKM yang menggunakan layanan Amanah yang bermaksud untuk mempublikasikan proyek usahanya untuk kemudian dilakukan pendanaan bersama-sama pemberi pinjaman melalui platform. Minimal pendanaan dimulai dari Rp500.000 dan maksimal 2 miliar per unit melalui virtual account yang tersedia di Amanah. Pendanaan terdapat dua jenis, yaitu musyarakah, yaitu berarti pemberi pinjaman bersama lembaga keuangan mikro syariah saling berkontribusi modal untuk membiayai pelaku usaha yang menjadi anggota lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian mudharabah, berarti pemberi pinjaman berkontribusi modal 100% untuk membiayai pelaku usaha yang menjadi anggota lembaga keuangan mikro syariah. Sampai saat ini, terdapat 41.574 total pengguna Amanah, di mana diantaranya terdapat 4.215 pemberi pinjaman dan 2.185 sebagai peminjam. Dengan pendanaan yang tersalurkan sebanyak Rp235 miliar. Ini adalah akibat dari mudahnya akses pinjam-meminjam yang dapat dilakukan hanya melalui gawai dimanapun dan kapanpun. Namun, baik sebagai pemberi pinjaman maupun sebagai peminjam, harus pandai-pandai memilih dan memilah platform yang akan digunakan.
Cara mengidentifikasi suatu fintech lending yang terdaftar atau berizin dengan yang ilegal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah regulator atau pengawas. Dalam fintech lending ilegal, tidak ada regulator yang mengawasi kegiatan fintech lending. Sedangkan dalam fintech lending legal, yang menjadi pengawas adalah OJK yang sangat memperhatikan perlindungan konsumen. Kemudian ada bunga dan denda. Dalam fintech lending ilegal, biaya dan denda yang dikenakan sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan dalam fintech lending legal, biaya dan denda sangat terbuka. Kemudian kepatuhan peraturan. Dalam fintech lending ilegal tidak tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam fintech lending legal wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian dari pengurus fintech lending ilegal tidak ada standar pengalaman khusus yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam fintech lending legal, pengurus harus berpengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan. Kemudian cara penagihan dalam fintech lending ilegal itu sangat kasar, mengancam dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih dalam fintech lending legal harus mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Kemudian asosiasi. Fintech lending ilegal tidak memiliki asosiasi, sedangkan dalam fintech lending legal wajib menjadi anggota asosiasi AFPI. Kemudian lokasi kantor atau domisili. Lokasi kantor fintech lending legal sangat jelas dan dapat ditemui di Google. Sedangkan dalam fintech lending ilegal tidak jelas atau ditutupi untuk menghindari aparat hukum. Kemudian status. Penyelenggara fintech lending ilegal itu berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi atau SWI bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan penyelenggara fintech lending legal berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016. Kemudian syarat pinjam-meminjam. Dalam pinjaman fintech lending ilegal sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan dalam fintech lending legal perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen. Kemudian pengaduan konsumen. Dalam fintech lending ilegal tidak menanggapi pengaduan dengan baik. Sedangkan dalam fintech lending legal menyediakan sarana pengaduan dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK. Kemudian kompetensi pengelola. Fintech lending legal wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI. Sedangkan dalam fintech lending ilegal tidak ada pelatihan atau sertifikasi apapun. Kemudian akses data pribadi. Aplikasi fintech ilegal akan meminta akses pribadi yang ada di dalam gawai untuk disalahgunakan. Sedangkan aplikasi fintech lending legal diizinkan untuk mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Kemudian risiko bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman pada fintech lending ilegal berisiko tinggi, terutama penyalahgunaan dana dan pengembalian pinjaman yang tidak sesuai. Sedangkan dalam fintech lending legal berisiko rendah karena lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi atau biaya yang dikenakan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Kemudian yang terakhir ada keamanan nasional. Fintech lending ilegal tidak patuh aturan menempatkan data pengguna. Sedangkan fintech lending legal wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik. Sebagai pengguna fintech lending, baik sebagai pemberi pinjaman maupun peminjam, harus memperhatikan perbedaan antara fintech lending ilegal dengan fintech lending yang legal tersebut tadi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon maafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.